Gimana ya hukumnya kalau anak perempuan kecewa sama bapaknya? Itu salah nggak Ustadz? Kalau boleh tahu, apa yang membuat Mbak kecewa sama ayah? Mungkin eh, nggak dapat perannya semenjak pisah. Itu benar-benar lost. Nggak ada komunikasi. Buat ngobrol pun nggak mau. Tapi kalau sama kakak itu mau. Tapi kalau sama saya nggak mau. Kayak ibarat kayak debu. Salah saya apa ya Ustadz kira-kira? Mungkin gimana harus nyikapinnya? Baik, sudah berapa lama Semenjak kelas 5 SD. selama itu nggak ada komunikasi atau ada usaha untuk coba memperbaiki hubungannya? Keinginan untuk memperbaiki biar dekat sama orang tua lagi tuh pengen. Tapi beliau sendiri tuh gak pernah ngegubris dengan keberadaan saya. Untuk ngobrol pun dia nggak mau. Kalau ada kesempatan dan ada yang ingin disampaikan sama ayah, kira-kira apa? Mau bilang apa sama? Bapak sehat-sehat di sana, meskipun Ade nggak tahu kabar Bapak gimana. Tapi Ade harap Bapak di sana baik-baik aja. Terus jadi Bapak yang baik buat Ade. Bagaimana hukumnya jika ada seorang anak yang kecewa sama orang tua? Wabil khusus anak perempuan kecewa sama ayah. Jawabannya, kecewa itu hal yang wajar saat harapan tidak bertemu dengan kenyataan. Kecewa, marah, kesel itu hal yang wajar. Tapi kita harus belajar melapangkan. Kecewa boleh, marah boleh, benci jangan. Kalaupun kita benci, benci kelakuannya, jangan benci ayahnya. Karena bagaimanapun dia ayah kita. Di tubuh kita ada darahnya yang mengalir. Di nama kita, bintinya masih bersandar kepadanya. Dan ingat ya, satu hal yang tak akan bisa kita rubah. Apa? Kita nggak bisa milih orang tua kita siapa. Betul? Kita nggak bisa milih. Kita lahir dari keluarga yang mana. Nggak bisa. Jadi mbak, kalaupun mau kecewa, wajar. Tapi pelan-pelan. Sisakan ruang di hati untuk memaafkan sikap ayah yang pernah mengecewakan. Bagaimana caranya? Doakan. Maka tadi beliau bilang, Bapak sehat-sehat di sana, bagus. Yang kedua, kalau belum bisa ketemu, nggak apa-apa. Ingat ya, menjaga jarak dari orang yang pernah menyakiti itu bukan memutuskan silaturahmi, tapi menjaga hati agar hati tak tersakiti berkali-kali. Memang butuh jeda, memang butuh waktu sampai kita paham sampai kapan kita bisa ketemu lagi. Jadi sekarang lewati saja semuanya. Kakak tumbuh dengan kebaikan. Tunjukin sama ayah. Tunjukin sama bapak. Walaupun mungkin kakak nggak mendapatkan kasih sayang seperti yang diinginkan. Tapi kakak bisa bertumbuh seperti ini dengan penuh kebaikan. Ingat ya, balas dendam terbaik bukan membalasnya. Tapi tumbuhlah menjadi orang yang makin baik. Tumbuhlah menjadi seseorang yang lebih baik. Sampai pada akhirnya kita bisa mengerti bahwa kebaikan itulah yang
jadi jawaban dari kecewa yang pernah kita rasakan. Pelan-pelan, nanti kalau kakaknya lapang, punya keberanian, cari ayah, temui dia, dan datang temui dia bukan dengan kekesalannya, tapi datang temui dia dengan kebaikan yang kakak sudah punya. Sehingga kakak bukan meminta lagi sama dia, tapi memberi lagi sama dia. Dan itulah kebaikan yang sedang Allah siapkan. Tumbuh terus jadi perempuan yang hebat. Dan ini pelajaran untuk para ayah. Saya sangat concern urusan ayah. Apalagi ayah yang punya anak perempuan. Dan biasanya cinta pertama anak perempuan itu siapa? Ayahnya. Maka saat kita jadi ayah yang diamanahkan anak perempuan, belajar ya untuk bisa menjaganya dengan baik. Laki-laki itu porosnya ada 3 saja. Ke atas ibunya, ke samping istrinya, ke bawah anak perempuannya. Jadi para ayah laki-laki kalau mau sukses, jaga 3 hati perempuan. Ke atas, jaga hati ibumu. Ke samping, jaga hati istrimu. Dan ke bawah jika punya anak perempuan, jaga hati anak perempuan. Dialah permata dan intan berlian yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semua para ayah jadi ayah yang baik. Dan perempuan pun kalau punya ayah, doakan ayah kita. Karena di antara doa yang mustajab adalah doa anak perempuan untuk ayahnya. Maka sampai Allah menjanjikan ya. Kata Nabi, siapa seorang ayah yang punya 2 lebih anak perempuan. Kemudian mendidiknya dengan baik. Maka cukuplah surga terbaik yang Allah siapkan untuk dirinya. Mudah-mudahan Mbak bisa melapangkan pelan-pelan walaupun berat. Yang di sana juga ayah beliau yang bertanya. Semoga dilapangkan. Semoga bisa ketemu di waktu yang terbaik. Di tempat yang terbaik. Dan dengan cara yang terbaik.